Kebiasaan seperti ini bisa bikin rezekimu seret. Pertama, tidur setelah subuh. Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki Anda karena waktu setelah subuh merupakan saat Allah menurunkan berkahnya. Sebagaimana sabda Nabi, diberikan barakah kepada umatku di pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Saghir nomor 2841. Sesuai sholat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dari apa yang dikatakan Nabi tersebut, jelaslah sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutnya waktu-waktu emas atau golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu setelah subuh. 2. Memutuskan silaturahmi. Allah memberikan dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain. Menyambung silaturahmi merupakan salah satu cara agar aliran rezeki yang diberikan Allah melalui tangan orang lain sampai kepada kita. Oleh sebab itu, apabila Anda memutuskan satu ikatan silaturahmi, sebenarnya Anda sudah menutup satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturahmi tersebut. Janganlah memutus silaturahmi, namun sambunglah silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Karena Anda tidak akan pernah tahu dari silaturahmi yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan, jodoh, maupun rezeki tidak terduga. 3. Pelit. Orang pelit beranggapan bahwa ini harta dia kumpulkan, mengapa harus dibagi? Kalau berbagi, hartaku akan berkurang. Faktanya, orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah. Malahan harta akan bertambah berkali-kali lipat, sebagaimana Allah telah janjikan di dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah adalah laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji, dan Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 261.
4. Zina mata. Zina mata merupakan hal sepele yang sering kita lakukan. Zina jenis ini hukumnya sama dengan seperti zina sesungguhnya. Dan Anda tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rezeki Anda. Karena dengan melakukan zina, amal ibadah Anda tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibatnya, segala doa dan perintah Anda tidak akan didengar oleh Allah. Bertaubatlah dari zina mata ini. Hindari untuk tidak melihat apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tundukkan pandangan. 5. Munafik. Munafik adalah di antara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan, relasi kerja, dan jalinan persahabatan di antara sesama. Sifat ini sangat sulit dilacak, tetapi akibatnya bisa sangat terasa dalam kehidupan. Sifat buruk ini adalah pengkhianat, ingkar janji, dan suka berbohong. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, dosa ini menjadi penghancur kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. 6. Menahan hak orang lain. Kita tahu dengan sedekah dapat memperlancar rezeki Anda. Maka menahan hak orang lain juga dapat menghambat rezeki kita. Hak orang lain yang tertahan dalam rezeki kita itu ibarat benda asing yang menyumbat sumber air. Hal ini akan menghalangi gerak air untuk mengalir lebih lancar. Ketika benda tersebut disingkirkan, maka air akan mengalir dengan deras. Itulah perumpamaan hak orang lain dalam rezeki kita. 7. Tidak disiplin. Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat. Termasuk dalam menjemput rezeki, tidak disiplin cenderung membuat Anda terburu-buru dalam melakukan pekerjaan dan tidak maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. 8. Menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan, dan itu artinya menunda-nunda rezeki. Ini adalah kebiasaan jelek yang harus dibuang jauh-jauh. Namun, entah mengapa terkadang kita betah untuk memeliharanya. Ayo gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 9. Mudah putus asa. Putus asa adalah penyakit orang lemah yang tidak yakin akan pertolongan Allah. Putus asa tidak akan mendatangkan rezeki, justru akan menolak rezeki untuk hadir. Orang putus asa adalah orang yang putus dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Tidak sungguh-sungguh. Bekerja asal-asalan akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan, rekan kerja, dan orang lain.
Kepercayaan orang lain akan menurun ketika kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam bekerja. Di samping itu juga, Allah akan melihat kesungguhan kita dalam berikhtiar. Ketika kita asal-asalan, ya Allah juga menilai kita hanya berhak mendapatkan rezeki yang asal-asalan juga. Namun, ketika kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu, atau malah lebih besar apabila ditambah dengan rasa syukur kepadanya.